وتنادى شفاعة شافع
mulia kita Habibana Habib Muhammad Al-Baqir bin Awi bin Yahya. Harapkan mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan mengkabul segala hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadir pula pada malam hari ini para habaib, para ustaz. Ada Habib Muhammad bin Khurais Baraklah, ada Ustaz Mukhlis, pimpinan daripada Majlis Al-Usudiyah. Terima report Bapak RW 010 Bapak Saidi, Bapak RT 03 Bapak Husin. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu yang diwariskan oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jemaah Majelis Salawatul Mustafa dan Habib Muhammad Al-Baqir bin Awi bin Yahya. Pada malam hari ini, alhamdulillah telah tadi sama-sama kita membaca ratib dan maulid, membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita akan sama-sama dengarkan ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bunda Tuan Guru Al-Habibana Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Awi bin Yahya. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Dan kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para asatidah, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat. Hadir bersama guru kita Habib Muhammad bin Quraish Baraklah, Al-Habib Husain bin Syahab, akhina Al-Habib Husain bin Yahya. Hadir bersama juga Ustaz Mukhlis, pimpinan Majlis Al-Usudiyah, terima report, dan juga Bapak RW, Bapak Saidi, Bapak RT, Bapak Husin, dan para asatidah lainnya, Ustaz Rizki Burhan, Ustaz Ruslan, dan juga para orang tua, para sepuh yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'lim. Para hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua senantiasa diberi panjang umur, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan di derasnya hujan malam hari ini. Dengan duduknya kita di tempat ini, dengan tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan rintikan hujan ini menjadi saksi di hadapan Allah, bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rintikan hujan ini menjadi pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rintikan hujan ini menjadi kesehatan, keafiatan, keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk bersama
berzikir dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Derasnya hujan tidak menjadi penghalang untuk kita bisa duduk bersama di sini, di mana dahulu Rasulullah SAW dengan rasa cintanya kepada kita umatnya, bukan hanya hujan, namun segala hal Rasulullah SAW hadapi, segala kesulitan Rasulullah SAW hadapi, tidak lain dan tidak bukan agar sampai dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat Rasulullah, yang pada malam hari ini kita semua menikmati dari hasil dakwah Rasulullah, dari hasil perjuangan Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif, Rasulullah SAW sampai dilempari bebatuan, Rasulullah sampai diusir dari Taif, sampai berdarah jasad Rasulullah SAW. Rasulullah tadahkan darahnya. Rasulullah khawatir jika darah tersebut menetes ke muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab. Sebab darah tersebut darah kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Hinaan, cercaan Rasulullah SAW sampai di Baikot, Rasulullah SAW di Mekah sampai diusir. Rasulullah SAW tidak boleh makan, tidak boleh menjual sesuatu kepada Rasulullah SAW, dihalangi air untuk bisa diminum oleh Rasulullah dan keluarganya. Begitu besar pengorbanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita ingin membalasnya, kalaupun hanya duduk malam seperti ini, belum mampu membalas jasa dan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sampai Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, andai kita ingin membalas jasa Rasulullah, berjalan sampai berziarah ke makam Rasulullah dengan kedua bola mata kita, bukan dengan tangan kaki kita, dengan dua bola mata kita berjalan sampai kepada Rasulullah, maka kita belum mampu membalas kebaikan dan jasa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya insya Allah rintihan hujan tidak menjadi penghalang untuk kita berdakwah, menyampaikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita renungkan pada malam hari ini bagaimana besarnya cinta Rasulullah SAW. Maka sambungkan hati kita dengan mencintai Rasulullah. Semua yang hadir, baik yang laki maupun yang perempuan, kita semua umat Nabi Muhammad. Kita semua dicintai oleh Nabi Muhammad. Disebutkan di setiap malam di dalam doanya Nabi Muhammad. Kita semua masuk di dalam kerinduan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pun perlu menanamkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena satu-satunya cinta yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat hanya cinta kita kepada Rasulullah. Di mana disebutkan di dalam satu riwayat, ada seseorang pernah datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ma'adattaha, apa yang kamu persiapkan? Apa yang kamu siapin buat hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Dijawab, saya tidak mempersiapkan la bikafratis shalah wala bikafratis siyam. Enggak banyak ibadah salat saya, enggak banyak puasa saya. Walakin yuhibbullah wa rasuluh. Tapi sahabat ini cuma mengatakan, tapi aku ya Rasulullah hanya cinta kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Sampai Nabi di dalam riwayat hadis mengatakan, almar'u ma'aman ahab,
Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak ibadahnya, walaupun banyak zikirnya, tetap nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Itu yang akan kita berkumpul dengannya. Makanya di majelis seperti ini tidak memberikan kita keuntungan dalam urusan dunia atau apapun, tapi menumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, dunia akan kita lewati. Semua yang kita cintai dalam kehidupan dunia akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Istri yang kita cintai akan kita tinggalkan. Suami yang dicintai akan ditinggalkan atau meninggalkan. Anak yang kita cintai akan ditinggalkan atau meninggalkan. Dan bahkan di hari kiamat nanti, la istri wala suami, tidak ada istri ataupun suami yang bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tidak akan memberi manfaat, tidak harta kita, tidak keturunan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu seseorang akan lari dari saudaranya, tidak mau jumpa, tidak mau bertemu. Wa ummihi wa abi, lari daripada orang tuanya, lari daripada ayahnya, daripada ibunya. Wa sahibatihi wa bani, begitu juga lari dari pasangan hidupnya, lari dari anaknya. Semua tidak mau saling berjumpa, tidak mau saling bertemu. Siapa yang mampu menolong kita di hari kiamat? Mereka orang-orang yang kita cintai dalam urusan dunia kita, yang kita berkorban untuknya, yang kita sampai rela untuk berjumpa dengannya, maka semua itu tidak akan menolong kita, membantu kita. Satu-satunya di hari kiamat yang akan menolong kita, membantu kita, hanya Nabi kita Muhammad. Di hari kiamat semua manusia ketakutan, semua manusia berlarian, semua para nabi angkat tangan, mereka menyerah. Semua mengatakan masing-masing, semua mengatakan nafsi-nafsi. Satu-satunya yang akan merangkul kita dan mengatakan analah, saya untuknya, hanya Nabi kita Muhammad. Satu-satunya akan membela kita di hadapan Allah, hanya Nabi Muhammad. Satu-satunya akan menolong kita di hadapan Allah, hanya Nabi Muhammad. Yang lain semua tidak ada yang menolong kita, yang dicintai oleh anak-anak kita, artis, penyanyi atau siapapun dia, yang isinya hanya hiburan, tontonan dalam kehidupannya, selesai. Tapi di hari kiamat tidak ada satupun yang punya pengaruh. Mereka masing-masing nanti di hari kiamat akan mengatakan untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa menolong, apalagi menolong kita. Tapi satu-satunya yang akan menolong kita, merangkul kita, hanya Rasulullah. Yang sampai sujud Rasulullah di hadapan Allah Ta'ala, yang dikatakan ada 3 sujud spesial. 3 sujud spesial ini hanya diberikan untuk Rasulullah. Sujud pertama waktu lahirnya Rasulullah, sujud kedua waktu malam Isra dan Mi'raj, sujud ketiga adalah sujudnya Rasulullah di padang mahsyar untuk memintakan syafaat untuk kita semua, memintakan pertolongan untuk kita. Hanya Rasulullah SAW yang bakal merangkul kita di hari kiamat. Sampai ada dalam satu riwayat hadis, Nabi sampai mengatakan, kamu akan dapati aku di 3 tempat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di mana aku bisa mendapatimu di hari kiamat? Rasulullah nggak sebut di surga, nggak ada kata surga disebut oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa langsung masuk surga. Rasulullah yang pertama buka pintu surga, tapi Rasulullah tidak akan masuk surga kecuali insya Allah masuk bersama umatnya semua. Amin ya Allah. Rasulullah tidak akan masuk surga kecuali masuk berbondong-bondong bersama umat Rasulullah. Amin. Sampai Rasulullah katakan, tajiduni fil mizan, kamu dapetin yang pertama ada di mizan, di timbangan. Buat apa Rasulullah di timbangan? Rasulullah di timbangan menunggu satu persatu dari kita ditimbang amal-amal kita, agar apabila ada yang kurang, Rasulullah yang akan menambahkan amalnya. Amin. Timbangannya ditambah oleh Rasulullah. Amin.
Yang satu lagi kata Rasulullah, kalau tidak ada di situ di mana ya Rasulullah? Tajiduni indas sirat. Kamu dapetin aku di jembatan. Buat apa Rasulullah ada di jembatan? Dijawab oleh Rasulullah SAW supaya tidak satu pun dari umat Rasulullah jatuh tergelincir masuk ke dalam api neraka, supaya Rasulullah yang menolongnya. Kalau tidak ada di situ di mana ya Rasulullah? Tajiduni indal haud. Kamu dapetin aku di telaga, kata Rasulullah. Buat apa Rasulullah di telaga? Untuk memberikan minum satu persatu umatnya yang kehausan nanti di hari kiamat. Yang setelah menderita dengan panasnya padang mahsyar, yang matahari ada di atas kepala, bagaimana rasa kehausan yang luar biasa, satu persatu diberikan minum oleh Nabi kita Muhammad. Tidak Rasulullah sebutkan di dalam surga. Padahal Rasulullah berhak untuk masuk surga, tapi Rasulullah SAW tidak mau masuk surga kecuali masuk surga dengan umatnya. Begitu besar cinta Nabi SAW. Makanya sekarang siapa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai? Siapa yang ada dalam hati kita? Jangan isi hati kita dengan yang lainnya, isi hati kita dengan Nabi Muhammad. Kosongkan buat yang lain, apalagi yang membuat kita stres, membuat kita galau, membuat kita apa? Sumpek. Manusia buat kita sumpah kalau kita isi mereka dalam hati kita, tapi isi Nabi Muhammad yang insya Allah akan memberikan ketenangan di hati kita. Tanamkan dari hati kita, hati istri kita, hati anak-anak kita, agar mereka semua cinta kepada Nabi Muhammad, supaya mereka dengan cintanya pada Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya selalu berharap supaya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan mereka mau meneladani akhlak Nabi kita Muhammad. Mereka mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, sekarang ini zamannya di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran, menampakkan keindahan. Kita semua yang hadir akan menjadi saksi. Di mana banyak orang-orang di luar sana yang menghina Islam, menjelekan Islam, saat ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang akan sadar ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang mulia. Kebenaran ada dalam Islam. Mereka yang mengatakan Islam itu radikal, sekarang kita bisa saksikan siapa yang radikal. Mereka katakan Islam itu teroris, sekarang kita saksikan siapa yang teroris. Siapa yang membunuh anak kecil, siapa yang membunuh wanita, siapa yang menghancurkan negara, siapa yang merusak kehidupan manusia. Bahkan subhanallah, orang-orang non-muslim di luar sana sekarang lagi berlomba-lomba. Mereka lagi berlomba-lomba mempelajari Islam. Mereka lagi ingin cari tahu tentang Islam. Mereka sampai menyempatkan diri untuk membuka Quran. Makanya malu hadirin hadirat kalau kita yang muslim tapi kita nggak buka Al-Quran, kita nggak mau membaca Al-Quran, kita tidak mau mentadaburi isi Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Kita yang muslim tapi tidak mau memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Kita yang muslim tapi kita tidak mau mencari tahu atau mengenal tentang Nabi kita Muhammad. Orang-orang non muslim di luar sana sekarang mereka lagi serunya, mereka lagi belajar tentang siapa Nabi Muhammad, apa ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai ada seorang ibu yang mana anaknya masuk Islam, dan anak ini mempraktekkan akhlak Rasulullah pada ibunya dengan akhlaknya mulia, sampai ibu ini tanya, ini ajaran indah, ajaran siapa? Dijawab, ini ajaran Nabi Muhammad. Sampai si ibu ini karena awamnya dan tidak tahu, sampai ibu ini mengatakan, kalau begitu jumpakan saya dengan Nabi Muhammad. Si anaknya bingung, bagaimana mau jumpa dengan Nabi? Nabi SAW sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tidak ada perjumpaan dengan Nabi kecuali orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala secara mimpi atau yaqadzah. Tapi jasad Nabi SAW sudah meninggal dunia dari 1400 tahun yang lalu. Tapi intinya apa? Mereka sampai ketika tahu indahnya ajaran Islam, mereka berlomba-lomba untuk belajar Islam. Makanya hadirin hadirat jamaah majelis usbu'iyah, hari kita ngaji. Ya, usbu'iyah berarti tiap minggu. Ya, tiap minggu kita ngaji. Ayo duduk di majelis, ayo pelajari. Kita perbaiki hidup kita hadirin hadirat. Zaman makin dekat, kita makin melihat, kita akan menjadi saksi. Mungkin yang hadir di sini akan menjadi saksi nanti bagaimana ke depannya.
yang hadir di sini akan jadi saksi. Kita sering mendengar dengan turunnya Imam Mahdi, timbulnya, turunnya Dajjal. Mungkin yang kecil-kecil di sini bisa menjadi saksi nanti. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui, kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, kapan? Sibukkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan duduk kita bersama guru-guru kita, kita mengaji. Kemudian apa? Perbaiki hidup kita. Banyak orang yang sekarang mengeluh. Saya hampir setiap hari dapati banyak orang kirimin saya pesan, apa Instagram atau WhatsApp, kirimin saya pesan yang ngeluh kehidupannya begini, yang ngeluh masalahnya begitu. Hampir setiap hari, bukan satu dua, puluhan, ratusan bahkan orang mengeluh yang mereka punya masalah ini dan itu. Apabila kita ingin memperbaiki hidup kita, apabila kita ingin menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan indah, maka ayo perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal kita, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jujur, kita jauh dari Allah, makanya Allah kasih masalah. Allah ingetin, masih beruntung kita kalau dikasih masalah sama Allah, berarti Allah ingetin supaya kita kembali kepada Allah. Masih beruntung kita punya guru, punya kiai, punya ustaz. Duduk di majelis ilmu, ketika kita salah kita diingatkan supaya kita kembali ke jalan Allah. Jangan sampai kita terus semakin jauh, semakin jatuh. Akan sulit dibangkitkannya kalau kita semakin jatuh, semakin jauh. Akan sulit diajaknya, akan sulit ditariknya. Maka dengan hidayah Allah dan taufik dari Allah Ta'ala, dekati mereka, para guru-guru kita, mengaji. Apa yang kurang dalam kehidupan kita? Oh, sholat kita kurang, ayo pulang dari majelis kita perbaiki sholat 5 waktu kita. Oh, hubungan kita dengan orang tua kurang baik, maka ayo pulang dari majelis perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jangan kita termasuk anak yang durhaka pada orang tuanya, anak yang sampai tidak mendapatkan ridho orang tua. Hati-hati. Hai anak muda, mereka orang-orang yang sekarang mengajarkan kita kemodernan atau gaul atau apapun yang diajarkan oleh orang-orang di luar sana. Hati-hati kalau modern atau gaul atau zaman yang kita ikuti ini mengajarkan kita sampai durhaka pada orang tua, maka ini ajaran yang tidak baik. Justru semestinya kemodernan adalah mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang bakti pada orang tua. Sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita, bakti orang tua kita. Apalagi yang masih muda, berharap kehidupannya bahagia, senang, sayangi, cintai. Dan boleh jadi saksi, lihatlah siapa anak yang menyayangi orang tuanya, berbakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya jadi saksi, saya melihat ada orang-orang yang Allah kasih rezeki melimpah, kehidupannya sukses, berhasil. Sebab apa? Cinta pada orang tua, bakti pada orang tua. Subhanallah, Allah kasih rezeki yang melimpah, kehidupan. Oh, jangankan kita yang muslim tahu bagaimana bakti sama orang tua, non muslim saja apabila dia bakti sama orang tua, maka kehidupannya diberi kebahagiaan. Tapi bedanya orang muslim sama orang non muslim. Tapi kalau orang muslim itu pahalanya dapat dua, dapat di dunia diberi keberkahan, di akhirat juga dapat pahala dari Allah Ta'ala. Balasannya dapat dua. Tapi kalau non muslim ya balasannya dapat satu. Sama kayak kita sedekah. Kita sedekah dapat dua, dapat di dunia insya Allah rezeki kita dilipat gandakan pada Allah. Di akhirat juga kita dapat pahala besar. Makanya kalau melihat ada orang non muslim kok makin kaya, lihat dia baik, ada amalnya. Jadi Allah kasih di kehidupan dunianya memang dikasih, tapi di akhirat dia tidak dapat. Bedanya sama orang-orang yang beriman, kalau dia berbuat baik di dunia dikasih sama Allah, di akhiratnya dapat. Orang beriman sayang sama orang tuanya, maka di dunianya dia akan mendapat keberkahan, di akhiratnya juga akan dapat keberkahan. Contohnya siapa? Fir'aun. Apa nggak kaya Fir'aun? Fir'aun kaya, tapi Fir'aun tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Fir'aun itu sampai apa? Sampai dia memiliki kekayaan yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa. Kenapa? Ternyata diteliti-teliti, itu di dalam tafsir disebutkan Fir'aun itu berbakti sama ibunya. Satu-satunya yang dihormati oleh Fir'aun itu ibunya. Satu-satunya yang disayangi oleh Fir'aun itu ibunya. Hanya Allah balas dalam kehidupannya di dunia, dikasih kekayaan. Sebab apa? Kebaikan dia selama hidup di dunia. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala?
Bagaimana orang yang beriman dan mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dunia dan akhirat. Makanya mohon maaf kalau kita berasa kita sebagai anak masih banyak masalah dalam hidup, coba lihat hubungan kita sama orang tua kita. Sampai kalau ada orang yang mengatakan saya ingin taubat, saya ingin diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Ta'ala. Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan saya sudah melakukan dosa besar, saya ingin bertaubat, saya ingin dosa besar saya diampuni oleh Allah. Sayangi orang tua, berbaktilah kamu sama orang tua. Selagi masih punya orang tua, masih punya jalan agar kamu diberikan taubat yang tulus oleh Allah Ta'ala, agar kamu bisa diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan menyayangi orang tua, berbakti sama orang tua. Berarti apa? Kalau kita masih punya orang tua dua-duanya, berarti kita masih punya dua jalan menuju surganya Allah. Punya satu, tinggal satu, ayah atau ibunya, berarti kita punya satu jalan menuju surganya Allah. Itu satu jalan. Jangan sampai disia-siakan, tinggal satu jalan. Rugi kalau orang yang sampai dia dalam hidup orang tuanya nggak pernah berbakti, orang tuanya udah nggak ada, bagaimana mau berbakti? Tidak bisa berbakti kecuali hanya dengan berdoa, menjadi anak yang soleh, berbuat baik dengan keluarganya, dengan saudaranya, akur dengan saudaranya. Maka ini salah satu tanda supaya apa? Supaya dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua walaupun orang tuanya sudah tiada. Yang masih punya orang tua, sayangi, cintai. Kalau ada di antara kita yang dalam kehidupannya masih sulit, coba periksa apa kita masih memutuskan tali silaturahim, sehingga dengan kita bermusuhan dengan saudara kita, keluarga, kerabat, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu rahmatnya untuk kita. Rahmatullah lam yanzil, rahmat Allah tidak akan turun ala qaum fihi qati'ur rahim, atas satu kaum yang di dalamnya ada pemutus tali silaturahim. Orang yang mutusin tali silaturahim aja menjadikan rahmat Allah nggak turun. Sama saudara berantem, sama saudara ribut, masya Allah, sama saudara nggak akur, cuman karena urusan warisan sampai berantem, urusan dunia jadi berantem, masya Allah, nggak dibawa mati. Berapa banyak orang dikasih warisan habis? Ya mohon maaf nih, banyak, coba cek, dapat warisan 1 miliar, nggak langsung dibeliin rumah, habis pakai buat ini, bayar ini, baru habis. 1 miliar duit habis, nggak ada berkahnya. Ya, warisan panas. Coba dibeliin rumah, dibeliin tempat tinggal, mungkin barakah ya dari warisan, habis selesai. Dunia nggak akan kita bawa, habis ya, dunia nggak akan kita bawa, tapi silaturahim ini bakal ke bawah sampai di akhirat nanti. Jangan sampai ada orang yang udah mau masuk ke dalam surganya Allah ditarik sama saudaranya. Karena apa? Karena mutusin tali silaturahim. Sampai ditarik sama saudaranya, ayo diperhitungkan dulu sama Allah Ta'ala karena bermusuhan dengan saudaranya, dengan kerabat. Hadirin, makanya ayo dari majelis ini jadikan wasilah. Wasilah apa? Ayo berubah kehidupan kita. Saya tanya, emang nggak mau hidup kita baik? Semua mau. Semua mau kehidupannya indah. Semua mau hidupnya bahagia. Dalam doa kita selalu berdoa Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Makanya kalau ditanya pengen kaya di dunia apa kaya di akhirat, pengen dua-duanya. Pengen dua-duanya, pengen kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya di dunia bisa nolongin orang, bisa bantu. Kaya di akhirat juga bisa nolongin orang juga, bisa bantu. Mengapa? Ayo kita berubah kehidupan kita. Nih, anak-anak muda, pesan saya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu paling berharga dalam hidup kita, lebih dari apapun. Kita kalau ketinggalan handphone pusing nggak? Pusing. Nah, coba ketinggalan sholat pusing. Ada nggak yang ketinggalan sholat pusing? Subuh nggak bangun nangis? Ada nggak? Jangan. Kalau kita nggak bisa nangis ketinggalan sholat subuh, berarti hati kita keras. Hati kita keras. Orang soleh ketinggalan amal baik aja nangis. Orang soleh ketinggalan kayu siwak aja nangis. Orang soleh. Orang soleh kelupaan sholat sunnah aja nangis. Masa kita ketinggalan sholat subuh nggak ada nangis-nangisnya? Nangis. Minta sama Allah, ya Allah saya menyesal. Minta sama Allah kekuatan, ya Allah diampunin dosa biar bisa sholat subuh. Dijaga sisa-sisa umurnya dalam sholat subuhnya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga sholat 5 waktu kita. Amin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Amin. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Insya Allah hadirin, jadiin bukti, jadiin saksi. Kalau kita niatin dalam hidup kita, kita berubah. Nih anak-anak muda, niatin pengen berubah, pengen jadi orang yang baik. Pasti Allah akan jadikan perubahan di sekeliling kita. Amin.
anak berubah jadi anak yang baik nih, anak yang soleh, taat, sholat 5 waktu, habis sholat doain orang tua, bohong kalau nggak ada perubahan di orang tuanya. Apa kehidupan orang tuanya yang sulit, ekonominya bakal Allah Subhanahu wa taala bantu. Tapi dengan syarat kita punya perubahan dalam hidup ini. Bahkan perubahan ini nyata bukan cuma dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, bahkan dalam dunia ini. Coba kalau kita semua masing-masing dalam hati kita mengaji, kita yang ibadah, kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, semua ingin berubah menjadi orang yang baik. Apa tidak Allah rubah keadaan? Bahkan saudara-saudara kita yang di sana akan dirubah oleh Allah keadaannya. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang di Palestina, yang di Gaza. Sebab apa? Sebab kebaikan kita. Sebab ibadah kita. Toh satu kita bisa jadikan saksi kalau ada orang yang ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Bagaimana doanya tidak diijabah oleh Allah? Dengan sholatnya diperbaiki, maka ketika diangkat tangan, ya Allah beri pertolonganmu untuk saudara kami di Gaza, Allah bakal kabulkan doanya, diangkat kesulitan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau semua dari kita berubah? Kita punya niat, ya Allah hasil dari majelis pulang dari sini kita berubah, menjadikan perubahan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul menjadi hamba yang taat, hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pasti Allah jadikan perubahan. Saudara kita di sana di Gaza diperangi oleh peluru, meninggal dunia syahid. Mohon maaf hadirin, kita diperangi oleh nafsu, kita diperangi oleh syahwat, kita diperangi oleh maksiat, kita diperangi oleh kesibukan dunia yang meninggalkan sholat, kita diperangi oleh orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Perang kan? Kita lagi perang lawan hawa nafsu kita dipisahkan dari Al-Quran, dipisahkan begitu jauh. Kita dipisahkan daripada berzikir kepada Allah, kita dipisahkan dari berbuat baik, kita dipisahkan daripada ibadah, kita dipisahkan. Ini perang yang luar biasa dalam hidup kita. Bagi kita sadari, kita juga menghadapi perang yang besar, perang yang luar biasa. Bahkan sampai Nabi SAW itu waktu perang Badar pertama itu di bulan Ramadan. Bayangkan Nabi SAW perang Badar bulan Ramadan, puasa Nabi, puasa pertama, dan ikut berperang Nabi dan para sahabatnya. Yang jumlah para sahabat itu 313 sahabat, lawannya 1000 lebih. Bayangkan coba, Nabi SAW berperang. Setelah perang, dengan kemenangan perang, kata Nabi SAW pulang sambil Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Melawan hawa nafsu kita. Berapa banyak orang-orang kita yang nggak mampu melawan hawa nafsu, merangin hawa nafsu aja nggak bisa. Merangin hawa nafsu aja nggak bisa. Kadang-kadang punya handphone masih suka lihat gambar-gambar yang haram, masih suka melihat aurat perempuan, masih suka lihat aurat yang lainnya, masih suka melihat aib orang, masih suka melihat hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Hati-hati. Ya mohon maaf, ketika kita bersendirian, kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti kita mengkhianati Allah. Memang manusia tidak ada yang melihat kita menyaksikan itu, tapi Allah Maha melihat. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kamu kotori pandanganku dengan melihatmu berbuat dosa dan kemaksiatan. Bayangkan. Kenapa tidak jadikan kita dilihat oleh Allah dalam keadaan sujud, dalam ibadah, dalam taat? Kenapa kita tidak dijadikan Allah melihat kita dalam kita beramal soleh? Kenapa kita tidak jadikan dalam hidup kita dilihat oleh Allah Ta'ala dalam sholat kita, dalam mengaji Quran kita? Tapi seringkali kita membuat Allah melihat kita dalam keadaan berbuat hal yang haram, berbuat dosa, berbuat hal yang buruk. Ini kita sedang perang besar. Makanya hadirin hadirat, apa sih hasil dari majelis? Buat apa kita ngaji tiap malam Sabtu begini? Supaya apa? Supaya kita pulang dari sini insya Allah jadi orang baik. Amin. Berharap apa? Kita sebelum datang mungkin kita bukan orang baik, tapi pulang pengen jadi orang baik. Amin. Banyak dosa kita, banyak hilaf kita, banyak kesalahan kita. Jadikan momentum malam hari ini kita duduk bersama di kampung baru ini, supaya apa? Ayo kita bangkitkan hati kita. Alhamdulillah, saya yakin semua yang hadir di sini tadi penuh kekhusyuan, penuh kehadiran hati. Bagaimana dalam membaca zikir kepada Allah Ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad yang tadi mengucapkan salamnya kepada Rasulullah dengan penuh kerinduan pada Rasulullah, kehadiran hati. Saya yakin semua yang hadir di sini dalam hatinya penuh kecintaan pada Nabi Muhammad. Karena kalau nggak cinta sama Nabi kita nggak duduk begini.
Gak mau kita hujan-hujanan begini bareng-bareng, karena semua kita lakukan karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo tandakan cinta kita juga, buktikan cinta kita dengan kita mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Pulang dari sini biar kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah dan berakhlak mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang muda-muda, jangan sampai kita ngecewain orang tua kita. Jangan sampai ngecewain kedua orang tua. Mohon maaf, kita belum bisa nyenengin orang tua, belum bisa buat senyum orang tua, belum bisa ngasih sesuatu sama orang tua. Paling enggak jangan sampai kita ngecewain orang tua. Jangan sampai kita buat nangis orang tua kita. Jangan sampai kita buat sedih orang tua kita. Ridha Allah ada di ridha orang tua. Bencinya Allah, murkanya Allah ada di murka orang tua. Makanya tadi saya katakan yang masih punya orang tua, ayo cari ridha Allah. Barokah besar, berkah besar, luar biasa. Kalau kita nyari ridhonya orang tua, dapat ridhonya Allah. Sampai ada sahabat nanya tentang orang tua, kata Rasulullah, huma jannatu wa huma naru. Itu dua-duanya orang tua kita, dua-duanya surga kamu, dua-duanya bisa jadi neraka kamu. Makanya jangan sampai kita jadi anak yang malah bikin orang tua kita kesel, bikin orang tua kita marah, bikin orang tua kita benci. Masya Allah. Sampai ada di internet orang tua marah sama anaknya, saya lihat dikirimin pesan sampai nyebut anaknya anak dajjal. Masya Allah, serem banget itu, anak setan. Berarti bapaknya setan kali ya, akan serem itu begitu. Nah, kalau orang tua udah mengucap begitu jadi doa, beneran jadi anak dajjal, anda takutnya ya kan serem itu, hati-hati. Makanya jangan sampai kita bikin kesel orang tua. Kira-kira mau nggak nyenengin orang tua? Mau. Saya nanya, mau nggak yang hadir di sini nyenengin orang tua? Jangan ngelawan orang tua. Cium tangan orang tua. Cium. Mau kemana aja jalan kita cium. Pernah nggak kita ngucapin terima kasih sama orang tua? Belum tentu kita. Orang tua, ya Allah, terima kasih ya Bu ya udah ngelahirin saya, udah ngerawat saya. Lupa kadang-kadang. Ya, jarang ada anak mengucapin terima kasih. Kalau dikasih duit doang baru terima kasih, padahal Bu makasih ya. Ya, tapi kita lupa ya, jasanya orang tua besar loh. Orang tua ngandung kita 9 bulan, coba kalau kita dibalikin, suruh gendong 9 bulan, 9 menit kita capek. Betul nggak? Makanya dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni itu cinta sama orang tuanya luar biasa. Pernah ibunya bilang, saya mau pergi haji, kata ibu Sayyidina Uwais. Kata Sayyidina Uwais, iya Bu, siap. Tahu-tahu Sayyidina Uwais itu punya upah, dia itu kerja ngembala kambing, punya orang kaya kambing, dia kerja sama itu orang kaya, diupahin. Upahnya 2 dirham, gak banyak. Itu dikumpulin upahnya, dia beli lembu, sapi, anak sapi kecil dibeli. Tiap hari Sayyidina Uwais Al-Qarni itu gotong anak sapi kemana-mana. Sampai ke naik ke bukit, turun, digotong anak sapi. Sampai dibilang sama orang-orang di kotanya tuh, di koran itu, semua orang-orang, wah orang gila, anak sapi digendong. Orang di mana-mana anak sapi dituntut. Emang ada orang di mana-mana naik sapi. Ini enggak, anak sapi digendong sama dia. Terus tiap hari. Sampai berapa bulan? Dalam riwayat sampai 10 bulan itu anak sapi digendong. Sekarang kalau anak sapi 10 bulan udah kagak jadi anak, udah jadi sapi 10 bulan udah mustawan. Ternyata apa? Setelah udah 10 bulan masuk musim orang-orang mau pergi haji, itu sapi dijual sama Sayyidina Uwais. Dijual sama Sayyidina Uwais, ternyata jual hasil sapi itu buat modal hajinya, berangkat bekalnya, buat bekal hajinya. Dan ternyata dia bilang sama ibunya, ayo Bu kita berangkat haji. Ibu naik ke punggung saya. Jadi selama 10 bulan dia melatih diri dia menggendong anak sapi supaya terbiasa menggendong ibunya, supaya bisa pergi haji digendong ibunya sampai ke Ka'bah. Gimana nggak mulia Sayyidina Uwais Al-Qarni? Sampai disebutkan namanya oleh Rasulullah, ada seorang pemuda di bumi nggak ada yang kenal, di langit semua malaikat kenal. Siapa? Di bumi nggak ada yang kenal, di internet sudah kenal semua, Paul namanya. Main game melulu, terkenal namanya. Udah namanya kagak enak lagi, ya. Ojan cocok, apa lagi namanya ya? Main apa namanya? Mabar. Kan begitu modelannya itu. Anak muda zaman sekarang. Lihat, Sayyidina Uwais Al-Qarni sampai dimuliain nama Allah Ta'ala sebab apa? Sayang sama ibunya. Dia hidup di zaman Rasulullah, pengen ketemu sama Rasulullah, tapi dia merawat ibunya.
Sampai pernah izin sama ibunya, Bu, saya pengen ketemu sama Rasulullah, boleh nggak izinin saya pergi ke Madinah? Kata Rasulullah, kata ibunya bilang boleh, tapi nak jangan lama-lama ya, ketemu langsung balik lagi, ibu sakit. Ibu kasih izin, iya boleh. Ibu ridho, berangkat lari Sayyidina Uwais dari kota Qarn Yaman ke Saudi Arabia tuh, ke kota Madinah. Ternyata pas sampai di kota Madinah, Sayyidina Uwais bersemangatnya pengen ketemu sama Rasulullah. Tahu-tahu pas depan pintu Rasulullah diketuk pintu rumahnya, ternyata Rasulullah sedang berperang. Pergi keluar, nggak ada di Madinah. Sedih Sayyidina Uwais karena nggak jumpa sama Rasulullah, tapi dia ingat pesan ibunya, jangan lama-lama, balik lagi. Padahal bisa Sayyidina Uwais nungguin dah sampai Rasulullah balik, kan bisa ketemu. Jadilah dia sahabat. Karena syaratnya jadi sahabat itu harus jumpa dengan Rasulullah. Tapi dia nggak jadi sahabat. Karena apa? Hormat sama ibunya, sayang sama ibunya, cinta sama ibunya. Tapi mulia sisi Allah Ta'ala, dimuliain oleh Allah Ta'ala. Sampai apa? Termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sampai disebutkan namanya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak mulia? Sebab apa? Di antaranya bakti sama orang tua, sayang sama orang tua. Ayo anak-anak muda, jangan sampai kita ngecewain, jangan ikutin peradaban barat. Kan tadi kita sudah disampaikan, Allah menunjukkan kebenaran di mana. Islam mengajarkan kita menyayangi orang tua, walaupun orang tua kita udah gak mampu apapun, walaupun orang tua kita udah geletak di atas kasur, kita harus mengurusnya, merawatnya. Pegang omongan saya, siapa yang masih punya orang tua yang walaupun udah gak bisa apapun, udah diistinjakan oleh anaknya, diurus anaknya, maka ketika orang tua itu sudah tiada, dengan anaknya yang begitu bersusah payah mengurusnya, Allah bakal kasih keberkahan dalam kehidupan itu. Saya ngomong ini subhanallah, waktu pernah saya ke Brebes, Jawa Tengah. Ada satu bapak-bapak, habis saya ngomong sayang sama orang tua, Allah bakal balas kebaikan. Tahu-tahu dia nangis. Terapi saya ceramah, diajak sama dia, Bib sini ikut. Diajak, saya dipaksa naik. Sampai naik ke mobilnya, sampai ke tempatnya, ternyata dikasih tunjuk. Ternyata dia punya material, ada 6 material, ini satu materialnya ribuan meter. Saya bilang, ini punya saya, Bib. Alhamdulillah, ini punya saya. Ini berkah karena saya ngurusin ibu saya yang cebokin ibu saya yang urusin ibu saya sakit. Allah kasih keberkahan, saya punya kekayaan seperti ini. Barokah. Orang kita nggak sadar, ikutin peradaban barat, orang tua udah tua ditaruh di panti jompo, itu Paul namanya. Masih Paul bener. Orang tua kita walaupun sudah susah, sudah payah, sudah nggak kenal orang, atau sudah pikir urus, kita sayangi, kita cintai, maka insya Allah kita akan dapat keberkahan dari orang tua kita. Jangan anggap remeh. Makanya yang muda-muda sayangin, mumpung orang tua kita masih sehat, duduk ke orang tua, sempetin, tanya. Pagi-pagi, kalau perlu jangan nunggu disuruh, kita yang tanya, ibu mau beli apa, saya yang beliin. Ibu mau ke pasar, nggak usah ke pasar, mulai sekarang saya yang ke pasar. Ada nggak anak kayak begitu? Mang Paul semuanya, jangan kita jadi anak Paul. Lah kalau perlu kita tanya, ibu mau apa, mau sarapan apa, mau beli bubur, saya yang beliin bubur. Mau bubur yang mana? Yang mahal sekalian kalau perlu. Ya kan kalau gitu berarti rezekinya banyak. Amin. Ya Allah. Kadang-kadang masya Allah kita, ya Allah, wala nanyain orang tua udah makan apa belum. Ibu kita, bapak kita tanyain kagak, malah punya orang tua kita ambil juga. Kita makannya, udah tempe tinggal satu-satunya buat ibu kita embat juga lagi. Ya, Paul benar itu namanya. Emang kebanyakan Paul sih. Makanya mohon maaf, jangan ikutin orang yang ngajarin kita seperti, ikutin akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin kita sampai ada dianjurkan kita kalau makan anggur sunnah, makan anggur itu sesuai keinginan kita, indah mashtahid. Kita punya keinginan, pengen yang ini, yang sebelah sini ambil, itu sunnah. Tapi dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi SAW itu kalau makan anggur sama ibunya nggak dimakan, nungguin ibunya makan. Ditanya kenapa nggak ikut makan? Saya takut, saya inginkan sesuatu, ibu mau menginginkan itu, udah kemakan sama saya duluan, saya takut salah. Bayangin akhlak sama orang tua begitu. Kita mangga, ya Allah, ikan udah tinggal satu punya ibu kita beri juga. Daging ayam udah tinggal sepotong, tinggal pahanya doang, kadang-kadang tinggal lehernya doang, kita ambil juga. Ya Allah, kesian orang tua kita. Orang tua kita kalau ditanya mah, Bu udah makan? Udah, padahal mah belum. Buat anaknya saking sayang. Lah kita masa sama orang tua gak ada sayang-sayangnya sama sekali. Makanya saya nanya, kira-kira yang hadir di sini sayang sama orang tua? Cinta nggak orang tuanya? Mohon maaf hadirin, walaupun orang tua kita galak,
Walaupun orang tua kita pelit, Allah nggak bakal tanya, nak kenapa orang tua kamu pelit? Nggak bakal ditanya sama Allah. Yang bakal ditanya, nak kenapa kamu durhaka sama orang tua kamu? Mau beralasan karena orang tua saya pelit, terus kamu durhaka. Berarti kamu nggak menjalankan hak orang tua kita. Ya mohon maaf, kalau kita dalam hidup mau menuntut hak kita itu susah. Nggak bakal ketemu kita. Suami istri aja mau menuntut haknya nggak bakal ketemu. Mau segimananya juga. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kehilafan. Siapa? Ada yang kakak mau nuntut haknya susah, tapi paling nggak ayo berikan hak mereka. Kita yang melakukan hak pada mereka, jadi kita yang memenuhi hak orang lain. Jangan kita cuma nuntut hak kita. Egois namanya, nggak bakal selesai. Dan banyak kerusakan dalam hubungan karena orang itu saling menuntut dalam haknya tanpa lupa memikirkan tentang hak orang lain. Makanya saya ajak dari majelis ini, mudah-mudahan bawa keberkahan buat kita semua. Amin. Barokah hujan jadi hujan rahmat buat kita. Amin. Jadi hujan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Hujan rahmat lebih deras daripada hujan air. Amin. Hujan hidayah lebih deras daripada hujan air. Amin. Mudah-mudahan hujan ampunan Allah lebih deras daripada hujan air. Amin. Dan kita minta sama Allah Ta'ala buat saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan Allah secepatnya. Amin. Allah buka Masjidil Aqsa. Amin. Allah sampaikan kita bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya Allah. Yang belum sampai ke Masjidil Haram Makkah Nabawi, mudah-mudahan Allah sampaikan ke Masjidil Haram Makkah Nabawi. Menyampaikan juga ke Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Akhiran hadirin hadirat, mari kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung hujan berhenti, sambil salawat biar insyaallah jadi berkah buat kita, khususnya buat kampung baru ya. Alhamdulillah. Kampung baru maksudnya Kembangan apa mana? Kembangan Utara. Kembangan mana ya? Kembangan Selatan, Kembangan Utara. Kembangan Utara. Ayo kita salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajak hadirin, saya punya program di pondok saya. Kita sedang membangun pondok pesantren. Biasa emang majelis malam Sabtu, di akhir majelis kita salawatan. Yang punya rezeki mau sisihin rezekinya silahkan ya, bantu perjuangan dakwah ya, perjuangan dakwah di pondok pesantren Hayatuddin yang sampai sekarang masih terus dalam pembangunan ya, pondoknya juga masih terus dalam perbaikan ya, ngebangun bisa, kadang-kadang ngejaganya nggak bisa, ada aja yang rusak, ada aja yang bermasalah ya, paling nggak dari rezeki jamaah semua. Tiap malam Sabtu saya ngumpulin. Malam Sabtu kemarin kita liburin beberapa malam Sabtu. Malam Sabtu ini saya ngajak lagi. Karena rezeki dari hadirin ini sangat ngebantu. Alhamdulillah kita bisa buat jalan di pondok. Pelan-pelan kita bisa rasain pondok, bisa bangun pagar. Insya Allah kedepannya pengen bangun kamar mandi buat santri. Nah, insya Allah jadi barokah. Insya Allah jadi pahala yang terus mengalir. Amin. Buat semua yang hadir di sini, walaupun mungkin nggak semuanya mondok, tapi insya Allah dapat pahala mondok. Amin. Dapat pahala orang-orang yang ibadah di pondok. Amin. Lagi tidur dapat pahala, lagi makan dapat pahala, kan enak. Amin. Enak apa nggak enak? Hanya di sini jangan pelit-pelit. Ini masya Allah nih, jamaah yang hadir kurang lebih 5.000 orang. Putih. Dari depan-depan dari sini tuh. Ya coba kalau 5.000 orang, satu orang 1.000 aja, 5.000 udah berapa? 5 juta, lumayan tuh, bisa beli hebel setak. Bisa beli hebel setak itu. Bisa ngebangun, alhamdulillah. Ya cuma masih 1.000 sih ngasihnya. Tapi saya umum aja 2.000. Kasih 10.000. Coba kalau 10.000 kan cepet ngebangunnya. Amin ya robbal Alamin. Saya mau tanya, saya berjuang dakwah nih, emang kagak pada mau bantuin apa? Ada guru juga gak bisa berjuang sendirian, bantuin, ya bantuin. Mohon maaf, bukannya bantuin sampai ngemis-ngemis, kagak, buat kita juga kebaikannya. Buat saya, buat semua jamaah yang ngasih, semua dapat kebaikan, dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Jangan dibiarin guru jalan sendiri, jangan dibiarin guru berjuang sendiri. Ayo bantu, bantu gurunya. Apa yang bisa kita bantu? Nggak bisa bantu pakai harta, ya pakai tenaga. Nggak bisa juga pakai pikiran, kayak nggak bisa juga terakhir pakai doa. Bib, saya mau kagak bawa duit nih, hujan-hujan duit saya udah saya taruh rumah. Nggak apa-apa, doain biar Allah Subhanahu Wa Taala kasih rezeki yang melimpah. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Biar kita bisa bangun pondok. Pondoknya gratis sampai sekarang. Cuman saya nggak bisa nerima santri lagi, kagak sanggup saya. Minta maaf. Bukan kenapa nggak bisa nerima santri, ngasih makannya susah. Nah, kalau santrinya makin banyak, 100 orang juga tekor. Ya, bantuin nggak ada. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kirimin orang-orang baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita mau rapihin dulu fasilitas sampai sekarang, mau membangun masjidnya dulu buat sholat anak-anak masih di teras.
Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa kebangun masjid. Amin. Didoain apa kali ini? Amin. Jangan doain dong, bantuin juga ya. Ya. Benar. Ayo kita baca salawat. Salatullah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah Ala yasin habibil. Biar semangat baca ya. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibil. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam. Maka salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai semua harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalaulah badan sudah terkubur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tandanya orang tersasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di mana kau sahabat tadi, janganlah kita sama senasib dengan mereka dipukul menjadi tanah karena salat maghrib. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah.
Ya